Hai guys, selamat datang di podcast Re Suara. Perkenalkan, nama aku Alma dan aku bakal jadi host di episode kali ini. Nah, pada podcast kali ini aku ditemenin ngobrol sekaligus menjadi bintang tamu kita. Ada Danina di sini. Oke, Danina silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Danina, umur aku 19 tahun. Oke, berarti aku manggil kakak apa enggak ini? Biasanya nggak dipanggil kakak. Oke, Danina hobinya apa sih? Hobi sebenarnya banyak sih, tapi mungkin salah satu atau salah duanya. Yang pertama nonton film. Aku suka nonton film, series ataupun series lah, film lah, itu. Sama nyanyi sih, pakai gitar tapi sendiri, gak didengerin orang lain. Ya. Malu ya? Iya, malu. Oke, kan tadi kamu bilang suka nonton film. Film favorit kamu apa tuh? Setiap genre beda-beda sih. Kalau disuruh pilih satu, nggak bisa, kayaknya 3 aja ya. Oke, sebutin. Pertama, La La Land. La La Land. Iya, aku juga suka. Ryan Gosling, Love. Kedua apa? Yang kedua, Catch Me If You Can. Oke, aku juga suka itu. Kamu ngikutin. Yang ketiga, Sarah Leonardo DiCaprio. Terus yang ketiga, apa ya? The Grand Budapest Hotel. itu juga favorit aku. Nah, tadi nonton guys. Betul. Nah, kan tadi itu film ya. Terus hobi kamu juga main musik. Main musik itu kamu bisa nyanyi, terus bisa main gitar juga. Bisa, tapi gak jago-jago amat. Bukan Jadi yang keren. Bukan expert kita. Keren. Kalau baca kamu suka nggak? Baca. Membaca. Kurang sih sebenarnya. Kesukaan. Lebih film ya? Iya, berarti lebih ke film. Lebih visual Daripada baca. Oke. Nah, untuk kamu menjalankan hobi kamu itu, pernah nggak sih kayak ditantang apa dibatasin sama orang tua? Untungnya sih enggak ya. Soalnya mereka fine-fine aja. Aku mau ngapain lah, mau apa, Berarti ngapain, dukung-dukung aja sih. Malahan ayah suka nyuruh nyanyiin, tapi aku yang ngomong. Gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke, berarti kamu orang tuanya tipe yang santai, nggak strict gitu? Bisa dibilang santai sih. Santai. Berarti kayak kamu mau gini, ya dukung. Iya, tapi ya pasti ada batasannya juga lah. Bener. Tapi bukan yang strict amat gitu, bukan yang kayak ngebatasin kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu. Enggak sih, gak sampai segitunya. Oke, nah tadi aku sengaja nih tanya-tanya tentang orang tua. Soalnya topik pembahasan kita hari ini apa? Apa yo? Apa? Ya, jadi guys, kita bakal ngebahas mengenai pro dan kontra mempunyai strict parents. Yaps, betul sekali. Oke, aku pertama mau nanya dulu. Danina, kenapa mau ngangkat topik ini sih? Alasannya kenapa ya? Salah satunya mungkin bisa kita temuin di luar sana ya. Keadaan hari inilah. Banyak anak remaja ataupun mungkin belum remaja memiliki orang tua yang strict parents gitu, memiliki strict parents. Dan bisa dibilang kan remaja dalam masa pertumbuhannya ya, mencari jati diri. Bener. Ya jati diri mereka apa, tapi hambatannya itu mereka mempunyai strict parents. Oke. Jadi itu ya tadi alasannya. Selanjutnya aku mau nanya nih, kalau kamu mengartikan strict parents itu apa sih? Kan soalnya nih ya, zaman sekarang tuh banyak anak dilarang dikit tuh udah bilang, ih aku punya strict parents. Padahal kan kadang itu maksudnya apa ya? Maksudnya mungkin baru larang dikit, iya. Dia malah salah mengartikan, bilang orang tuanya malah ngelarang-ngelarang, strict banget nih. Daina mengartikan strict parents itu seperti apa? Kalau menurut aku sih strict parent itu orang tua yang dimana mereka itu menerapkan pola asuh yang otoriter ya, yang dimana mereka menuntut sesuatu kepada anak itu, tetapi
tanpa mendengar terlebih dahulu keinginan si anak itu apa. Oke. Gitu. Atau mungkin bisa dibilang orang tua yang ketat tapi in a different way. Oke, soalnya kan pada zaman sekarang ini juga kita sering nemuin anak yang kalau ditanya passionnya apa, misalnya passion musik, tapi malah disuruh orang tuanya jadi yang lain. Iya. Gitu. Ya bisa dibilang banyak sih. Kita bisa kita lihat kasus-kasus seperti itu. Misalkan anaknya pengen jadi seniman, tapi kan orang tua ya bisa dibilang mereka kurang suka dengan hal-hal yang seniman tuh bakal jadi apa sih? Banyak yang berpikiran seperti itu kan. Jadi mereka mau anaknya itu menjadi misalkan dokter lah, pengacara lah, pokoknya menuntut lah ya, menuntut sesuatu yang lebih ke anaknya gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas contoh-contohnya, terus arti dari strict parents itu sendiri dari pandangan kamu. Nah, tentunya ada di setiap hal itu kan ada baik sama buruknya. Betul sekali. Nah, kita bahas apa sih pro, apa sih yang positif dari strict parents itu, pasti ada lah. Ada dong, pasti ada. Pro dari strict parents ya. Mungkin yang pertama, anak disiplin. Oh iya, benar. Kan? Soalnya kenapa disiplin? Karena orang tuanya itu udah mendidik si anak ini dari kecil untuk kamu jam segini ini ya, hari ini kamu gini ya. Kamu harus ngerjain PR. Iya, benar. Batasnya jam segini. Jadi si anak ini udah terprogram sampai besar, sampai dia remaja ataupun sampai dia dewasa. Jam segini saya harus gini. Jadi udah ada lebih rajin lah ya, lebih produktif. Maksudnya ya disiplin, dia tahu jam begini harus gini, ya, bisa benar. membagi waktunya. Ya, selain disiplin apalagi tuh? Selain disiplin apa ya? Anak cenderung memiliki potensi lebih berprestasi. Oh iya, itu tentunya. Soalnya kan misalkan si orang tua ini mau anaknya jadi, kalau besar nanti jadi polisi. Pasti kan mereka udah nyusun rencana dari dia, entah itu SD atau SMP lah ya. Persiapannya lebih matang lagi. Misalkan jadi polisi kan banyak syaratnya kan. Jadi harus belajar banyak juga. Jadi dari kecil kan pasti dididik dengan seperti itu. Belajar giat. Ya, membaca yang banyak lah. Ya itu ya positifnya, pasti lebih berprestasi dan lebih disiplin. Dan apalagi ya, sebenarnya positifnya si orang tua ini pengen yang terbaik buat anaknya kan. Tapi salahnya ada di caranya. Kalau strict parents, soalnya cara mereka itu menuntut tanpa mendengarkan si anak ini terlebih dahulu. Aku setuju banget tuh sama Danina, soalnya kan setuju banget, soalnya kan antara anak dan orang tua itu sangat sangat wajar ada pertengkaran kecil, soalnya kan emang tujuannya tuh kita benar-benar sama ya, orang tua mau yang terbaik buat kita, terus kita juga iya, cuman kadang cara orang tua salah. Kita kurang suka, ya makanya itulah aja, gitu. Oke, tadi udah ngebahas mengenai pro positif dari mempunyai strict parents. Sekarang kita bahas mengenai kontra. Apa kekurangan mempunyai strict parents? Kontranya ya, pertama apa ya? Si anak memiliki potensi depresi mungkin. Oke. Kenapa aku bilang depresi? Soalnya itu dia dibentuk dari awal kamu jadi gini-gini, sedangkan si anak ini memiliki keinginan yang lain. Iya. Misalkan bisa jadi stres kan? Bisa jadi stres, bisa jadi kepikiran gitu kan. Aduh, aku maunya ini lagi, aku mau jadi artis, misalkan aku mau acting, tapi kok aku disuruhnya gini. Misalkan itu kan keinginan dia sendiri kan. Apa yang dia mau banget gitu. Jadi dipendam gitu kan. Jadi dipendam. Jadi lama-lama stres. Sedangkan dia dipaksa dengan hal yang dia sama sekali gak suka. Iya. Oke. Terus apa lagi? Mungkin yang kedua, anak cenderung introvert. Oke, ya soalnya jarang bersosialisasi. Biasanya kalau strict parents kan ngebatasin anaknya untuk
bergaul lah. Soalnya kan mungkin si orang tua pengennya khawatir pertama, mungkin yang kedua buang-buang waktu untuk bergaul, entah apalah itu gitu kan. Mungkin itu sih kurang bersosialisasi. Jadi si anak ini ya itu cenderung introvert, diam. Kalau ketemu banyak orang dia gak ada di kerumunan itu, dia menyendiri. Ada lagi nggak? Apalagi ya kontranya? Ini karena si anak tidak dituruti kemauannya, keinginan terbesarnya, jadi mereka pasti ada sering cekcok, muncul cekcok atau pertengkaran lah. Sehingga kan gak bagus kan ya orang tua sama anak benar-benar berantem gitu kan. Kalau lama-lama berantem muncul dia rasa benci kepada orang tua sendiri. Iya. Itu kan gak itu boleh. Kan itu zaman di sekarang itu banyak ditemukan kan kasus kayak gitu. Bisa kita lihat lah, karena orang tuanya nuntut banyak, si anaknya gak suka, terus jadi ini deh gak punya hubungan yang baik kan sama orang tua. Jadi hubungannya renggang gitu. Oke, itu kontra dari mempunyai strict parents menurut pandangan Danina. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, tadi kan orang tua kamu itu bukan tipe yang strict parents. Oke, berarti kamu dalam mengekspresikan suatu hal itu kamu itu ya lumayan bebas. Bisa dibilang iya sih. Kalau kamu kan anaknya suka jalan kan? Masa sih? Suka. Ini nggak ada batas-batas jam nggak sih? Pasti ada dong. Kalau misalkan mau pergi kemana tetap ngasih tahu orang tua. Masa mungkin karena dari kecilnya aku sering cerita ke orang tua, jadi apa-apa misalkan bunda aku kesini dulu ya. Berarti deket ya sama orang tuanya? Iya deket dong. Bagus tuh. Oke, lanjut. Nah, kalau kamu sendiri misalkan berada di posisi mempunyai orang tua yang strict parents, kamu menghadapinya itu seperti apa? Kalau misalkan aku punya orang tua strict parents gitu, kalau aku punya orang strict parents gimana ya? Belum pernah ngerasain juga. Kira-kira kamu bakal ngapain? Mungkin membuat hubungan yang memperbaiki hubungan dulu deh. Oke, komunikasi. Komunikasinya di apa ya? Dipererat. Iya, dipererat dulu. Iya, benar. Bicara baik-baik dulu. Bisa saja mereka antara anak dan orang tua ini belum pernah bicara heart to heart, hati ke hati gitu kan. Ya, soalnya kadang tuh kurang komunikasi, terus ini kan kadang malu gitu mau nyampein. Soalnya si orang tua taunya dari kecil tuh pokoknya enggak, anak saya mah enggak gitu. Padahal kan anaknya mendem. Jadi mungkin pertama komunikasinya dibagusin dulu gitulah. Jadi lebih jujur kan, terkebuka sama orang tua. Soalnya bisa aja tuh karena anak sering mendem, si orang tua ini punya rasa percaya yang lebih, si anak juga bisa manfaatin keadaan gitu. Orang tua saya percaya kok bisa bohong. Iya gitu, itu. Benar. Iya guys ya. Jadi tuh yang paling penting dalam suatu hubungan, mau itu pertemanan, keluarga, apapun itu kuncinya adalah komunikasi. Betul. Iya. Oke, menurut Danina orang tua strict parents itu apa sih alasannya? Maksudnya kenapa ya dia kayak strict gitu sama anaknya? Apa ya? Mungkin pertama takut. Takut. Mungkin takut si anaknya ini gak jadi apa-apa besarnya gitu, atau takut anak saya gimana ya nanti. Oke, mau berarti jadi apa ya? Berarti sebenarnya juga itu akarnya dari ini gak sih, dari rasa khawatir, tapi khawatirnya itu khawatirnya sayang ke anak, cuman ya gitu lah, gitu deh, berlebihan gitu ya. Deh. Caranya salah aja gitu. Benar. Nah, apa lagi ya? Alasan yang lain lagi mungkin aku tambahin lagi satu. Mungkin kenapa si orang tua nuntut anaknya itu mungkin bisa saja ya, soalnya kan bisa di film-film kan, sinetron. Anak film kan tadi katanya. Anak film kan. Biasanya kan si orang tua gak sempat pas masih dia remaja, pas masih dia di posisi menjadi anak, dia tidak sempat meraih prestasi yang dia inginkan. Oh, jadi dilimpahkan ke anak. Iya, jadi dia anaknya. Saya dulu
berhasil jadi ini, gimana ya kalau anak saya ini Takut ya kan, dari awal emang saya siapin gitu. Iya. Mungkin itu salah satunya. Tapi strict parents, orang tua mau gimana pun itu orang tua pasti tetap sayang kan. Tetap sayang lah pasti. Gak ada lah orang tua yang saat kita dilahirin dengan orang tua kan. Iya. Terus pesan-pesan kamu buat teman-teman yang ini, teman-teman di sana yang mempunyai strict parents gimana? Teman-teman di sana ya. Tetap tetap itu ya, harus menghargai. Pertama, ya harus kita bagaimanapun orang tua kan orang tua yang ngelahirin kita. Iya, bagaimana orang tua misalkan nuntut sebesar apapun, kan mereka tetap orang tua kita kan. Mereka yang ngelahirin kita, yang besarin kita, yang sampai kita ada sampai sekarang itu karena orang tua kan. Sampai di titik ini pun karena orang tua. Iya, jadi jangan rasa egonya jangan sampai jangan dikalahin sama rasa ego lah. Kita harus bicara yang baik-baik dulu sama orang tua, komunikasinya diperbaikin dulu biar kita nggak itu kan, biar kita mempunyai hubungan yang baik. Betul, mempererat hubungan dulu sama orang tua. Yang kedua gimana ya, mungkin karena orang tua punya rasa percaya yang lebih kepada kita, nah kita harus manfaatin ke yang lebih baik lagi gitu. Jangan malah orang tua punya rasa percaya yang bagus ke kita, malah itu kan kita ngeraguin. Kita malah salah gunakan. Iya. Oke, jadi solusi dari orang tua dan anak itu ya kembali lagi ke komunikasi. Komunikasi sangat penting. Biar itu kan, biar nggak ada cekcok lagi, biar hubungannya juga makin erat. Ini sih perlakuin apa ya? Anggap orang tua kalian itu sebagai teman kalian juga. Iya, tapi jangan kelihatan juga kayak, oh dari mana loh, kayak gitu juga kan. Iya benar. Gitu. Biar dekat. Jadi kayak bestie gitu sama orang tua. Iya betul sekali. Kan. Oke. Bahas apa lagi ya tentang orang tua? Menurut kamu sendiri, harapan kamu untuk orang tua itu ingin apa? Maksudnya orang tua itu bagusnya seperti apa? Aku pengen orang tua tuh kayak gimana gitu. Iya. Gimana ya? Maksudnya harapannya orang tua lebih ini, lebih itu. Mungkin orang tua lebih up to date lagi. Kan zaman udah beda kan ya. Jadi kan biasanya ada tuh orang tua yang agak enggak, orang dulu gini. Iya. Orang zaman bunda dulu enggak gini, kok kamu jadi gini. Bunda gitu ya. Anda kita itu sih mungkin. Cerita juga ke orang tua kalau sekarang tuh lagi gini-gini, jadi orang tua agak terjebak di masa lalunya gitu. Iya, soalnya kadang orang tuanya kuno ya. Iya. Enggak kok. Oke. Nah, kita tadi udah ngomongin lumayan banyak hal. Oh ya, tadi kan di awal aku sempet ngebahas ada beberapa atau ada banyak anak yang mengartikan strict parents itu salah. Nah, contohnya itu seperti kamu jangan pulang malam-malam ya, batas jam pulang itu jam 10. Nah, menurut kamu sendiri itu benar apa salah dia cara mengartikan strict parents? Sebenarnya kalau menurut aku ya, ini opini aku ya, sebenarnya salah sih. Kalau misalkan si orang tua bilang yang tadi, misalkan kamu pulang jam segini ya, udah malam, itu fine-fine aja sih. Ya, kan orang tuh khawatir kan anaknya bentuk pulang. Peduli kan? Bentuk peduli. Bentuk kasih sayang. Terhitung strict parents itu ketika si orang tua ini emang bener-bener dari awal gak bakal ngebiarin anaknya keluar gitu. Iya, kalau sama sekali dilarang kan, dikurung. Kalau sama sekali dikurung lah kasarnya gitu. Oke, itu kan kalau mengenai jam pulang. Nah, kalau ada orang tua yang ngelarang anaknya ini, bilang, nak kamu jangan main sama temen kamu nih yang si B, itu gimana tuh? Gimana ya? Itu tergantung juga sih. Sih. Mungkin si orang tua ini melihat apa ya? Ada dua kemungkinan. Emang anaknya emang orang tuanya tahu kalau si temennya nggak baik, atau emang orang tuanya strict itu ngelarang jalan, emang ngelarang pergi. Iya, tapi mungkin
Pasti kalau si orang tua ngelarang ada alasannya sih, Alasannya, ya, pasti. Mungkin si orang tua udah bisa ngebaca gerak-gerik si temannya ini. Ya, Sus nih, bener. sus banget nih anak. Mungkin gitu sih. Maksudnya, Iya, setuju. Gimana ya? Pasti si anak juga bisa ngejelasin sih. Gimana ya? Ya itu sih mungkin. Benar. Nah, jadi untuk teman-teman yang bilang orang tua yang strict parents gara-gara cuman dilarang pulang malam, itu Iya, itu ya guys, masih belum bisa dikatakan strict kalau seorang parents. tua bilang pulang sekarang udah jam 12 malam, ya wajar dong jam 12 Iya. ngapain di luar? Itu udah tengah malam kan? Iya kan bobo, harus bobo cantik. Betul. Gitu. Oke, iya betul. Nah, aku lanjut lagi ya. Nah, respon orang tua terhadap anak seharusnya itu seperti apa menurut kamu? Respon orang tua terhadap anak, bukan selamanya orang tua yang harus didengarkan. Iya benar. Anak patut didengarkan juga. Kan kita sama-sama memberikan pendapat, bukan hanya orang tua yang selalu harus didengar. Soalnya gitu. kadang juga orang tua nganggap remeh kan. Iya, karena masih anak Iya, orang saya masih didik bocah sendiri. tengil nih, gak Iya, usah. saya tahu kamu gimana jawabnya gitu. Tapi kan kembali tetap lagi, harus menghargai. iya, hak Ya. pribadi setiap manusia kan Mempunyai, pendapat ya. dong, harus Betul, didengerin juga. Jadi si orang tua harus ngedengerin anaknya juga, karena si anak punya hak juga untuk Oke. berpendapat. Berarti lebih pengertian. Lebih pengertian ke anak, jangan seketat itulah. Oke. Nah, tadi kan respon orang tua, sekarang Sekali. sekarang kebalikan lagi. Iya. Respon anak seharusnya itu seperti apa kepada orang tua? Respon anak, misalkan nih kamu udah tahu orang tua kamu strict ya, susah dijelasin lah. Mungkin ada waktunya kalian harus sabar. Iya, Ya kan? harus. Maksudnya misalkan kamu lagi ngejelasin ke orang tua juga harus dengan cara yang benar juga, jangan Ya, dengan cara yang kamu sopan. melakukan hal itu sama seperti orang tua kamu memperlakukan kamu keras Iya. juga gitu kan nggak bagus. Ya, harus saling pengertian Iya, lah ya. harus saling pengertian. Si anak juga harus coba menjelaskan lebih seperti kebenarannya lah. Iya, nggak usah, kan ada anak kadang juga bohong ya kan. Iya, bohong. Ada yang diimprove lah gitu kan. Iya. Masa bicara baik-baik deh pokoknya, Tapi jangan ini- kebawa emosi juga. Iya, tapi ini kadang lebih tergantung situasinya seperti apa nggak sih? Soalnya kadang kadang ada orang tua emang yang salah, atau kadang ada emang anak yang salah. Iya, Jadi benar. tergantung situasi. Apalagi misalkan kalau lagi emosi banget nih kan. Kalau lagi emosi mendingan jangan dulu deh, jangan jangan membuka conversation dulu deh. Iya, Lebih baik benar. sabar dulu, cari waktu yang tepat, Iya, benar. ngejelasin dengan benar, ngejelasin dengan tulus. Ya, jadi kuncinya itu adalah komunikasi, Iya, saling pengertian, terus jangan baik-baik lah. kalau mau ngobrol itu jangan saat lagi pada emosi. Iya, Iya. jangan itu Bakal Kalau- memperburuk. bener. Oke. Itu mengenai respon orang tua dan anak yang seharusnya seperti apa. Aku selanjutnya mau nanya, apakah perkembangan teknologi ini menjadi pengaruh alasan orang tua menjadi strict parents? Oke. Ada sih, ada Apa tuh? pengaruhnya. Mungkin yang pertama, teknologi kan sekarang udah Canggih banget tuh. coy. Iya, coy. Beragam informasi muncul Iya. di WA, kan? Di WA, langsung apa tuh? di forward Di grup-grup orang tua gitu kan, di grup keluarga. Nah, terkadang si orang tua ini misalkan ada berita Berita. nih, langsung dia kirimin anaknya baca nih, padahal kan sumbernya aja gak tahu dari Iya, mana, gak benar. belum pasti itu kan. Jadi benar. orang tua muncullah rasa khawatir yang berlebihan gitu. Yang kayak Itu yang- jangan sampai anak segini. Iya, jadi ketat banget kan sama anaknya. Padahal belum pasti juga nih sumbernya dari Iya, mana kan. iya benar. Iya, Bawa hoax. makanya tuh jangan suka cepat Iya. percaya kalau belum bener-bener asalnya dari mana. Soalnya ya kalian pasti pernah ngalamin kan gimana orang tua ngirimin misalnya pesan. Jangan kan orang tua, tante-tante juga sering. Iya, ini. betul. Betul Tapi banget. tetap sih itu pasti karena alasannya Iya. karena peduli sama kita, Ada rasa khawatir, sayang. tapi itulah
Tapi dampak ya dari teknologi itulah, saat ini. yang berlebihan kan selalu nggak baik kan. Iya, yang pas-pas Harus aja. pas-pas aja. Oke, apalagi nih yang Apalagi karena ya? diakibatkan gara-gara Kenapa orang teknologi berpengaruh ya? Mungkin karena sekarang segalanya ada di internet. bener. Kalau mau cari apapun itu ada. Udah ada langsung Google langsung muncul streaming. Pokoknya semuanya udah ada di internet. Iya, benar. Mungkin si orang tua kan takut kan anaknya bakal buka apa ya? Iya. Dia belajar atau enggak ya main HP gitu. Mungkin itu sih salah satunya, wajar lah. Soalnya sekarang aja misalkan apalagi yang situs-situs yang ilegal, banyak tuh di banyak Google. kan Iklan yang aneh gitu. Jadi emang sangat berpengaruh sih orang tua di zaman ini, apalagi teknologi kan yang paling. Jadi solusinya jangan kasih HP gitu. Tapi kamu main HP kan? Iya. Enak. Benar. Minus. Oke. Ya, itulah tadi kita udah bahas mengenai strict parents, mulai dari pro, terus kontra, terus solusi-solusi, terus harapan buat teman-teman semua. Mungkin itu. Daina ada pesan tambahan nggak? Mungkin sebelumnya mohon maaf bila aku ada ngeluarin kata-kata yang Iya, sama aku juga. atau mungkin salah, sotoy banget nih orang. Soalnya ini pendapat pribadi aku sendiri. Iya, terus kembali bukan, lagi. aku nggak maksa orang yang nonton untuk ngikutin apa yang aku Benar-benar. bilang. Gitu. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.